Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Kepala Alexander Ratun SPD. Saya adalah guru SN P3K, mengajar mata pelajaran PPKN pada SMA Negeri 1 Semo Selatan, Kecamatan Semo Selatan, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2002. Silakan teman-teman mengikuti video pembelajaran saya berikut ini. Terima kasih. Hadir Pak. Roni, ada Pak. M3, Hadir Pak. Erika, Hadir Pak. Excel, Hadir Pak. Fadli, Ada Pak. Patrick, Randy, Apa? Pak. Krisno Vita, Ada Pak. Redrian, Kristin Smei, Hadir Pak. Lydia Mesa, Hadir Pak. Mayan Kuba, Hadir Pak. Nadia Sabar, Hadir Pak. Novita Sabar, Randiasa, Hadir Pak. Reklin Lubui, Hadir Pak. Raymond Mesen, Hadir Pak. Raymond Kiset, Hadir Pak. Leonardo Litabo, Cynthia Teo, Hadir Pak. Sugi Rasa, Hadir Pak. Tiara Suku, Hadir Pak. Yolanda Hafiguli. Hadir Pak. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita harus awali dengan doa. Dan doa ini diminta kesediaan Enrico. Silakan. Mari kita memulai dengan semua mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami anak-anakmu melakukan pembelajaran kami. Tuhan tolong berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan dulu. Terima kasih. Ya baik, materi kita siang hari ini mengenali dan menyadari keragaman identitas. Kita masih lanjut dari pertemuan minggu kemarin, dan hari ini tujuan pembelajaran kita mempresentasikan hasil kerja setiap kelompok yang sudah didesain ke dalam sebuah makalah mini. Sebelum kita masuk dalam presentasi, siapa yang masih ingat 3 topik masalah atau pertanyaan yang didiskusikan minggu kemarin? Ya, silakan Maya. Bagaimana Anda membentuk sebuah kelompok yang diselenggarakan dari kelompok? Kedua, bagaimana Anda mendesain gambar segala lambang atau simbol dari kelompok Anda dan mengusung filosofi atau makna dari simbol tersebut? Ketiga, bagaimana Anda membuat aturan-aturan dari kelompok yang Anda bentuk?
Oke, berarti ingatan Mayan luar biasa. Kita berikan aplaus. Ya, topik masalah yang didiskusikan minggu kemarin yaitu yang pertama, bagaimana Anda membentuk sebuah kelompok dan memberi nama dari kelompok yang Anda bentuk tersebut. Yang kedua, bagaimana Anda mendesain sebuah gambar sebagai simbol atau lambang dari kelompok yang Anda bentuk. Yang ketiga, bagaimana Anda membuat sebuah aturan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh anggota kelompok. Untuk itu, kita masuk dalam sesi presentasi yang lebih dahulu mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 5. Silakan kelompok 5 ambil posisi di depan. Semua. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Pecinta Kebersamaan. Semua perhatikan. Sebentar, semua perhatikan, dengar baik-baik sehingga ketika nanti kita masuk dalam sesi kita tanya jawab, kita bisa dapat melaksanakannya dengan baik. Silakan. Nama kelompok Pecinta Kebersamaan, lambang atau simbol rantai. Rantai melambangkan kebersamaan, kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. 3. Aturan dalam kelompok. Saling menghargai dalam kelompok, utamakan kebersamaan, tidak boleh merusak kebersamaan orang lain. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, mari persilakan. Silakan, Tiara. Contoh hal yang tidak boleh dilakukan. Ya, silakan baca dulu aturan yang tidak boleh dilakukan, baru diberikan contoh. Hal yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh merusak kebersamaan orang lain seperti tidak boleh adu domba. Ya, menurut kelompok 5, contoh dari tidak boleh merusak kebersamaan orang lain yaitu dengan mengadu domba. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, kalau gitu kita urut satu persatu dari nama kelompok. Nama kelompok Pecinta Kebersamaan. Kira-kira dari namanya bunyi kalimatnya pas atau tidak? Tujuan kita presentasi dan diskusi saling melengkapi untuk saling memperbaiki. Jangan kita hanya dengar, pas dan pas. Kalau bunyinya pecinta, pas atau tidak? Tidak. Kalau gitu bunyi pakai apa? Kalimat apa? Mencintai. Kelompok mencintai kebersamaan. Ada yang lain? Sehingga kelompok 5 bisa memperbaiki dari tidak sempurna menjadi sempurna. Silakan. Pencinta atau pecinta? Tidak ada. Irwansyah.
Lebih baiknya menggunakan pecinta atau pencinta? Pecinta. Oke, berarti tetap. Kita lanjut kepada lambang atau simbol. Ada rantai, ada orang. Coba dibaca kembali makna dari lambang atau simbol yang ada. Rantai lambang kebersamaan, kesatuan dan Rantai melambangkan kebersamaan, kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Cocok dengan nama kelompok yang ada? Cocok? Oke. Kita masuk pada aturan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Hal-hal yang boleh dilakukan? utamakan kebersamaan, saling menghargai dalam kelompok. Masih ada lagi? Hal-hal yang tidak boleh dilakukan? Tidak boleh merusak kebersamaan. Tidak boleh merusak kebersamaan orang lain. Ada saran tentang aturan? Ada saran tentang aturan untuk kelompok 5? Ya silakan Erika. Yang tidak boleh dilakukan. Yang tidak boleh dilakukan, sarannya bagaimana? Jadi kan teman-teman di luar tidak boleh merusak kebersamaan orang lain. Toh. Iya. Seharusnya tidak boleh sesama kelompok itu tidak boleh saling mencela atau merusak kebersamaan kalian sendiri. Karena itu nama kelompoknya itu ya. Maksudnya ini dia buat kelompok untuk bisa berkelompok besar. Oke, berarti maksud dari Erika dimulai dari dalam kelompok dulu. Jadi tidak boleh merusak atau mengganggu kebersamaan di dalam kelompok dan di luar kelompok. Itu bisa nanti diperbaiki dengan catatan tolong ditambahkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan hal-hal yang boleh dilakukan. Masih ada? Masih ada? Oke, kalau begitu kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 5. Silakan. Moderator sudah duduk. Kelompok 3. Saya minta kelompok 3. Selamat siang Bapak dan Bapak Guru dan teman-teman semua. Selamat siang. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan para pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, nama kelompok kami yaitu kumulatif, kepanjangannya komunitas kreatif. Ulangi. Nama kelompok? Kumulatif, komunitas kreatif. Oke. Lambang. Ya, simbol. Simbolnya bunga melati yang dapat diartikan sebagai kesucian. Makna simbol dari bunga melati putih biasanya dikaitkan dengan kemurnian, kesucian, dan ketulusan. Arti bunga melati juga melambangkan rasa hormat. Sifat bunga melati juga dikaitkan dengan kasih sayang dan harmonisme. Peraturan kelompok yang berkaitan dengan simbol. Yang pertama, peraturan yang boleh dilakukan. Selalu belajar dan saling menghargai. Yang kedua, tulus dan memiliki rasa hormat. Yang ketiga, rajin, kreatif, dan saling menyayangi.
Yang kedua, peraturan yang tidak boleh dilakukan. Mencela atau tidak menghargai teman lain atau pendapat dari teman kelompok. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, kami persilakan. Ada? Demikianlah hasil Sebelum. presentasi. Ya, kita perhatikan baik-baik kembali dengan nama kelompok dan simbol. Apakah ada keterkaitan atau tidak? Coba teman-teman mendengar kembali kelompok 5 membacakan nama kelompok dan simbolnya serta artinya sehingga kita bisa melihat ada keterkaitan atau tidak. Jangan sampai nama kelompoknya lain, simbolnya artinya lain. Ya, silakan berikan. Nama kelompoknya komunitas murid kreatif. Ya, komunitas murid kreatif. Simbol. Simbol. Simbolnya bunga melati atau kesucian. Simbol bunga melati. Arti dari bunga melati. Semua dengar baik-baik sehingga ada keterkaitan dengan nama kelompok tidak. Jangan sampai nama kelompoknya lain nanti di simbol mengartikan ke hal lain. Ya, coba. Bunga melati putih biasanya dikaitkan dengan kemurnian, kesucian, dan ketulusan. Arti bunga melati juga melambangkan rasa hormat. Sifat bunga melati juga dikaitkan dengan kasih sayang dan romantisme. Ya. Ada keterkaitan atau tidak? Ada. Coba jelaskan keterkaitannya bagaimana ini gini. Kalau menurut Irwansyah tidak. Tidak ada keterkaitan. Jelaskan coba. Silakan Irwansyah. Setelah itu gini. Bunga melati melambangkan kesucian, tapi nama kelompok melambangkan nama kelompok itu komunitas Murid kreatif. kreatif. Itu kan komunitas murid kreatif, bukan murid suci. Ya, silakan. Sifat bunga melati juga dikaitkan dengan kasih sayang dan romantisme. Arti bunga melati juga itu melambangkan rasa hormat. Artinya kita untuk sebagai siswa memiliki rasa hormat satu sama lain. Walaupun memiliki otak kreatif, tapi kalau tidak saling hormat, saling menghargai, mungkin itu otak kreatif juga senang diterima oleh teman lain jika tidak ada rasa hormat dan saling menghargai. Bisa diterima? Bisa. Bisa? Oke, catatan untuk kelompok 3 sama juga dengan kelompok 5. Nanti ditambahkan aturan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Kita berikan aplaus yang meriah. Demikianlah hasil presentasi kami dan selamat siang. Selamat siang. Berikut kelompok 2. Baik, selamat siang teman-teman dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan disediakan untuk saya untuk menyampaikan hasil presentasi kami. Kami membentuk sebuah kelompok dengan cara melihat atau menilai persamaan yang kami miliki. Dan kami memiliki sebuah persamaan yaitu sifat kami yang keras kepala atau nakal, tetapi punya hati yang baik. Selayaknya sebuah tebu, sehingga kami
menamai kelompok kami Komunitas Keras Tapi Manis atau KKTM. Oke, silakan lanjut. Filosofi tebu merupakan tanaman yang melambangkan kehidupan. Semakin panjang batang tebu itu, maka umur kehidupan juga kian panjang. Demikian juga dengan ruas setiap batang tebu. Semakin banyak ruasnya, maka dipercaya semakin banyak membawa rezeki. Dan tebu memiliki kulit yang keras namun isi yang manis. Oke. Hal-hal yang boleh dilakukan adalah tetapkan agenda yang jelas. 1. Tetapkan agenda yang jelas. 2. Membagi beban kerja sesuai kemampuan. 3. Tetapkan aturan kelompok. 4. Jangan sungkan saling membantu. 5. Menghargai satu sama lain. 6. Apresiasi bersama. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan antara lain: 1. Memaksakan kehendak antar anggota. 2. Tidak menghormati pendapat antara anggota. 3. Diam saja dalam kelompok dan tidak ikut membantu. 4. Mementingkan diri sendiri. 5. Tidak boleh berdiskusi dengan anggota lain atau kelompok lain. 6. Tidak boleh membantah. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Menyangkut dengan hasil presentasi kelompok 2, start dengan start sudah luar biasa. Kita berikan apresiasi dulu. Kita ulangi lagi, kita berikan apresiasi. Ada yang memberikan saran atau masukan? Kalau tidak dari teman-teman tidak ada, coba kita perhatikan kembali hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Coba baca satu persatu. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan yaitu: 1. Memaksakan kehendak antara anggota. 2. Tidak menghormati pendapat anggota. 3. Diam saja dalam kelompok dan tidak ikut membantu. 4. Mementingkan diri. Ya, kalau bisa hal yang terakhir diganti. Karena sesuai dengan filosofi kelompok, tebu itu keras tapi manis. Nah, kalau melarang anggota dalam kelompok untuk berdiskusi dengan kelompok di luar kelompok, kan itu bukan manis, itu pahit. Ya tak? Oke. Catatannya cuma itu. Silakan kembali di tempat dulu. Demikianlah sekilas kami. Selamat siang untuk guru dan teman-teman semua. Selamat siang. Kami mengundurkan diri. Oke. Selamat siang, Bapak Guru dan teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dan kepada hasil materi di sana. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nama kelompok Pecinta Bunga. Makna dari bunga mawar merah adalah melambangkan keromantisan, cinta, keindahan, dan keberanian. Aturan-aturan dalam kelompok yang boleh dilakukan: saling menghargai pendapat orang lain dalam kelompok, harus menjaga kelestarian bunga, saling menghargai satu sama lain. Yang tidak boleh dilakukan adalah tidak boleh mencela sesama dan tidak boleh merusak bunga. Terima kasih. Mas, ada yang mau bertanya atau ada yang memberi masukan? Ya, silakan ini. Hal-hal yang tidak disukai apa? Coba diulangi supaya ini dengar baik-baik. Aturan-aturan dalam kelompok yang boleh dilakukan: 1. Saling menghargai pendapat orang lain dalam kelompok. 2. Harus menjaga kelestarian bunga. 3. Saling menghargai satu sama lain. Yang tidak boleh dilakukan: 1. Tidak boleh mencela sesama. 2. Tidak boleh merusak bunga. Silakan ini. Tadi apa yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, berarti
tapi pendengarannya kurang jelas sehingga salah memahami. Ada yang lain? Masih ada? Erika silakan. Contoh dari jangan mencela sesama. Contohnya apa? Artinya dapat dicontohkan supaya teman-teman yang lain dapat mengetahui. Yang mencela sesama itu yang kemana? Yang seperti apa? Ya, silakan. Mungkin Randy Asa bisa membantu pemateri Leonardo Betabo. Mayan pun mungkin. Contoh dari jangan mencela sesama itu yang ditanyakan oleh Erika. Mencela itu yang kemana? Yang seperti apa? Ya, teman yang lain bisa membantu menjawab pertanyaan Erika. Silakan Raymond. Contoh dari mencela, jangan mengadu domba satu sama yang lain. Contoh mencela menurut Raymond, jangan mengadu domba orang lain. Bisa diterima Erika? Atau contohnya tidak sesuai? Ya, silakan Christine. Tidak boleh merendahkan sesama atau orang lain. Ada yang lain? Erika, mungkin bisa membantu. Ya, Iwan silakan. Belum, oke. Atau ya teman-teman sudah siap? Ya, Lydia silakan. Mencela itu, contoh mencela sesama itu seperti apa? Irwan bilang, oh memang sudah, jangan malu-malu pus. Rinaldo mungkin bisa. Contoh seperti jangan mencari kesalahan orang lain. Atau ketika ada orang omong, kita mulai gerakan seperti ini. Nah, itu kan mencela, berarti perbuatan yang mencela. Begitu ya? Bisa diterima? Bisa. Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Untuk itu, tolong diingat kembali catatan-catatan untuk setiap kelompok. Hal-hal apa yang perlu diperbaiki, hal-hal apa yang perlu ditambahkan untuk disempurnakan hasil kerjanya yang dibuat dalam desain makalah ini. Saya ulangi. Perhatikan kembali catatan-catatan atau hal-hal yang ditambahkan dalam hasil kerja kelompok yang dibuat dalam desain makalah ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, ada sebuah pertanyaan dari saya. Topik materi kita mengenali dan menyadari keragaman identitas. Yang kaitannya minggu kemarin anak-anak mendiskusikan, menyelesaikan masalah-masalah. Yang pertama, bagaimana
membentuk dan memberi sebuah nama kelompok. Yang kedua, bagaimana Anda mendesain sebuah gambar yang dijadikan sebagai simbol dari kelompok yang Anda bentuk. Yang ketiga, bagaimana Anda membuat aturan-aturan tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Pertanyaannya, menurut kalian apa tujuan atau makna, manfaat dari anak-anak mempelajari 3 topik masalah tersebut? Kalau kaitannya dengan mengenali dan menyadari keragaman identitas. Sederhananya begini, kita sudah tahu kita punya kelompok, kita sudah tahu kita punya simbol, kita sudah tahu atau kita mengenal aturan-aturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Itu manfaatnya apa atau tujuannya apa? Ya, silakan dibaca. Tujuannya apa? Tujuan dari kita pelajari itu rendah melamun apa? Memikirkan siapa? Ya, silakan dibaca. Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Bisa mengenali dan menyadari identitas yang ada di dalam kelas. Mengenal dan menyadari identitas yang ada dalam kelompok. Sehingga apa? Bisa saling menghargai. Siapa bisa ulangi jawaban dari Irwansyah? Siapa yang bisa mengulangi jawaban yang telah disampaikan oleh Irwansyah? Ya, silakan Erika. Ada dapat mengenali dan menyadari identitas yang ada dalam kelompok. Sehingga dapat saling menghargai. Sehingga kita dapat saling menghargai. Oke, informasi tambahan. Hasil kerjanya sudah bagus. Yang belum lengkap disempurnakan. Yang keliru diperbaiki. Gambar sebagai simbol dari setiap kelompok didesain semenarik mungkin dan dibuat dalam makalah untuk dikirim ke saya melalui email ya, natmumbalik84@gmail.com. Hari Rabu saya sudah terima di email. Sudah dengar? Ya. Sudah paham? Paham. Oke. Anak-anak silakan berdiri. Siapa Pancasila? Saya. Siapa Bhinneka Tunggal Ika? Saya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita
kita pada siang hari ini, kita tutup dengan doa. Dan doa ini akan dipandu oleh